Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat, salam 4P. Baiklah, hari sekarang kita akan membahas terkait dengan P yang ketiga, yaitu patuh terhadap pengobatan. Terkait dengan kepatuhan terhadap pengobatan hipertensi, seringkali ini menjadi masalah bagi lansia. Beberapa masalah diantaranya, yang pertama, lansia seringkali lupa ketika meminum obat antihipertensi atau tidak tersedianya obat, tidak tersedia obat sehingga lansia tidak meminum obat antihipertensi, atau juga sering mengalami mengalami efek samping dari suatu obat. Kemudian sering juga ditemukan di lapangan beberapa di antara Bapak Ibu yang mengatur sendiri dosisnya, Ada yang seharusnya dosisnya adalah 1 pil, tapi kemudian dikurangi setengahnya, atau terkadang hari ini minum, kemudian hari besok tidak minum, Jika ada gejala pusing, baru minum obat. Hal ini sebenarnya merupakan praktek-praktek pengobatan yang tidak patuh, Pengobatan terkait dengan hipertensi seperti yang disampaikan mungkin oleh tenaga kesehatan di puskesmas itu seperti kontrak seumur hidup, Terutama memang jika Bapak dan Ibu tidak mampu mengendalikan tekanan darahnya dalam batas normal tanpa obat. Kecuali jika Bapak dan Ibu mampu mengatur tekanan darah tingginya dengan tanpa obat, Jika tensinya selalu di bawah 140 tanpa obat, bisa jadi itu akan menjadi pertimbangan. Tetapi kalau seandainya tidak mampu, sering, apalagi pada lansia sering kali tensinya naik turun, itu adalah saatnya Bapak dan Ibu membutuhkan pengobatan. Sekarang kita akan membahas yang terkait dengan patuh pengobatan itu. Apa saja yang terkait dengan patuh pengobatan itu? Kepatuhan pengobatan yang pertama adalah terkait dengan 6 benar minum obat. Benar yang pertama adalah benar pasien, bahwa memang nama obat, memang benar adalah untuk Bapak dan Ibu sekalian, adalah benar pasien. Benar yang kedua adalah benar obat, bahwa obat yang akan Bapak Ibu konsumsi itu adalah memang benar obatnya Bapak dan Ibu, bahwa memang obat A dan obat B dan bukan obat yang lain. Kemudian benar yang ketiga adalah benar dosis. Ini yang seringkali menjadi masalah ini, Sebagai contoh, jika tenaga kesehatan mungkin dokter merekomendasikan 1 pil diminum untuk 1 hari, harus diminum 1 pil itu untuk 1 hari, bukan kemudian dibagi menjadi 2, karena nanti akan berpengaruh terhadap efek ataupun dampak ataupun manfaat obat yang diberikan. Itu adalah terkait dengan benar dosis. Selanjutnya adalah terkait dengan benar cara, yaitu terkait dengan benar cara minum obat, apakah obat itu, ada beberapa obat itu obat yang harus diminum, ataukah obat itu harus diminum sebelum makan, ataukah obat itu diminum setelah makan. Itu juga perlu diperhatikan, apakah obat itu diminum secara oral, lewat mulut, ataukah harus di bawah lidah, ataukah melalui yang lainnya, Tapi pada umumnya obat antihipertensi ini adalah obat yang dikonsumsi secara oral melalui mulut. Kemudian benar waktu. Benar yang kelima adalah benar waktu. Ini terkait dengan obat antihipertensi. Tentunya dari tenaga kesehatan yang meresepkan tentunya sudah memberitahukan kapan obat itu harus diminum, apakah pagi hari, apakah siang, apakah sore, ataupun malam hari. Walaupun memang untuk obat antihipertensi ini umumnya banyak yang diberikan, diminta untuk mengkonsumsi sebelum Bapak dan Ibu tidur, Benar yang terakhir adalah benar dokumentasi, bahwa Bapak dan Ibu setelah minum obat
yang hipertensi, kemudian mungkin bisa dicentang. Apakah hari ini mungkin di tanggalan dibuat lingkaran bahwa hari ini sudah minum obat. Ini untuk membantu supaya Bapak dan Ibu tidak lupa untuk minum obat. Nah, tadi terkait dengan bahwa Bapak dan Ibu mungkin seringkali Bapak dan Ibu sudah sering merasa lupa, ya, sudah lupa minum obat atau belum, ya, dan yang lainnya. Nah, kami meminta Bapak dan Ibu mempunyai yang kita sebut sebagai PMO. PMO adalah pengawas minum obat. Nah, siapa pengawas minum obat ini? Pengawas minum obat ini Bapak dan Ibu bisa meminta kepada pasangan kita, ya, ada suami atau istri atau kepada anak yang berada di dalam rumah yang sekiranya beliau mampu untuk selalu mengawasi dan selalu memonitoring, ya, kepatuhan minum obat kita. Nah, ini sangat penting. Nah, karena kejadian lupa itu menjadi sangat sering, ya, sangat sering lansia itu lupa minum obat, ya, yang seringkali karena lupa minum obat kemudian tensinya menjadi tidak terkontrol, ya, yang kita khawatirkan nanti berakibat terhadap komplikasi, ya, kemudian berdampak terhadap masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa, ya, tolong minta kepada keluarganya, kepada mungkin anaknya, kepada suami kita atau istri kita sebagai PMO. Jadi nanti setiap Bapak dan Ibu mau minum obat, nah, tolong sampaikan bahwa saya ini sekarang minum obat. PMO-nya harus benar-benar melihat ketika Bapak dan Ibu meminum obat, ya. Nah, ini, ya, tentang PMO. Ini adalah yang saya sampaikan terkait dengan 6 benar minum obat. Bapak dan Ibu, tentunya kemarin sudah kami bekali dengan kotak obat, ya, dengan kotak obat nanti bisa dimodifikasi. Nah, ini untuk membantu memonitor, ya, ataupun mengelola obat dari Bapak dan Ibu sekalian. Di sini kotak obat, ya, memang mungkin kelemahannya ini ada 6, ya, ada 6 kotak yang ada di dalam satu kotak obat ini. Di sini Bapak bisa tuliskan, mungkin sebagai contoh di sini, ya, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian di sini mungkin untuk satu kotak ini untuk 2, Sabtu dan Minggu, ya. Kemudian di sebalik obat ini bisa kita berikan identitas dari yang memiliki kotak obat ini. Sebagai contoh ini ada Ibu Tini berusia 71 tahun. Nah, ini kotak obat ini sebagai alat bantu untuk membantu Bapak dan Ibu patuh terhadap minum obat, ya, itu kepatuhan minum obat. Kepatuhan pengobatan yang kedua adalah yaitu memahami efek samping obat. Perlu kita pahami juga bahwa setiap obat memiliki efek samping, ya. Tetapi tidak semua orang akan merasakan efek samping obat tersebut, ya. Setiap individu itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Ada yang merasakan efek sampingnya, ada yang tidak merasakan, ya, mungkin, atau mungkin Bapak yang ini merasakan efek sampingnya pusing, ya, yang lainnya merasakan batuk, ya, itu sangat individual, berbeda-beda. Nah, yang ingin kita tekankan di sini bahwa tadi, ya, bahwa penyakit hipertensi itu seakan-akan kontra seumur hidup terhadap pengobatan. Mengapa kontra? Ini adalah untuk mencegah, ya, untuk mencegah terjadinya komplikasi. Sebenarnya itu harapan kita. Mengapa setiap orang yang menderita hipertensi yang tidak bisa mengelola dengan perubahan perilaku dan tekanan darahnya tidak stabil, ya, itu harus mengkonsumsi obat anti hipertensi. Nah, beberapa efek samping obat anti hipertensi yang sering dirasakan, terkadang ada beberapa orang yang merasakan batuk, kemudian sakit kepala, pusing, merasa pening, mual, gugup, ataupun terkadang gatal-gatal, ya, kurang bertenaga, atau terkadang mungkin ada juga yang mengalami penurunan berat badan. Nah, yang ingin kami tekankan di sini adalah jika
Bapak dan Ibu merasakan efek samping. Bukan berarti Bapak dan Ibu tidak memerlukan obat, tetapi jika ada efek samping, mohon hal itu dilaporkan ke tenaga kesehatan, sehingga nanti jika ada laporan tentang efek samping obat, ya, tenaga kesehatan akan melihat kembali, ya, kemudian akan mengatur kembali, ya. Bisa jadi Bapak tidak cocok dengan jenis obat tertentu dan nanti akan diganti dengan obat yang lain yang disesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan lupa ya, jangan sampai kemudian Bapak dan Ibu berhenti minum obat karena tidak memahami ataupun berhenti minum obat karena ada efek samping, tetapi laporkan efek samping itu supaya Anda pengelolaan ataupun pengaturan obat yang selanjutnya. Hal ketiga pada terkait dengan patuh pengobatan adalah, ya, seringkali kita temukan di lapangan banyak Bapak dan Ibu, ya, penderita hipertensi yang mengelola jamu ataupun yang mengkonsumsi jamu, ya, baik itu berupa jamu rebusan ataupun minum seperti contoh air rebusan daun seledri, daun salam, mengkonsumsi timun, ya, ataupun beberapa jenis obat godok, ya, jamu godok seperti itu, atau kemudian ada beberapa lansia yang melakukan pijit dan lain sebagainya. Nah, hal ini kami mengharapkan Bapak dan Ibu, ya, bisa nanti berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika akan mengkonsumsi jamu, ya, khususnya mungkin sebagai contohnya adalah jamu-jamu yang memang dikhususkan untuk menurunkan tekanan darah, karena seringkali ada jamu kodok, ya, jamu kodok untuk menurunkan tekanan darah, ya, walaupun memang, ya, meminum obat sebenarnya adalah hak Bapak dan Ibu, ya, akan tetapi ketika minum obat itu harus butuh kewaspadaan karena kita tidak mengetahui apa konsumsi, apa isi jamu tersebut, ya, dan apakah memang itu bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, ya. Tapi jika Bapak dan Ibu akan mengkonsumsi mungkin suatu obat, suatu jamu, suatu herbal yang lainnya, jangan berbarengan dengan obat yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Ini bisa jendanya sekitar 2 jam. Jadi Bapak dan Ibu, ya, mengapa sebenarnya terutama khususnya, ya, penderita hipertensi yang tensinya tinggi, mengapa tidak kita sarankan? Justru kita tidak menyarankan jamu karena kita tidak mengetahui, ya, bagaimana efek jamu tersebut di dalam menurunkan tekanan darahnya. Apakah beberapa obat, ya, obat secara modern ada yang menurunkan tensinya itu secara cepat, ada yang menurunkan tensi tekanan darah itu secara berlahan-lahan. Nah, hal ini kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing lansia. Apakah dia membutuhkan penurunan tekanan darah yang cepat, ataukah apakah dia membutuhkan penurunan darah secara berlahan? Hal itu kita sesuaikan, kita kaji, akan dikaji dulu oleh tenaga kesehatan. Baik, ya, Bapak dan Ibu, jangan lupa, ya, untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum Bapak dan Ibu konsumsi jamu. Baik, itu yang saya sampaikan terkait dengan patuh terhadap pengobatan, ya. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi obat, selalu patuh terhadap pengobatan. Salam sehat, salam 4P sehat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat lansia.